bukan lagi waktunya untuk mengkritik pemain habis-habisan, bukan lagi untuk membeda-bedakan pemain diaspora dan pemain lokal. Bukan lagi waktunya teman-teman. Ini semua pemain-pemain membela tanah air, membela timnas Indonesia. Jadi semuanya sama. Kalau ada pemain-pemain kesayangan kalian yang belum mendapatkan tempat, ya mungkin belum saatnya. Tunggu saja teman-teman. Karena sang pelatih lah yang paling tahu siapa yang layak masuk dan siapa yang tidak. Halo Sobat Bola Besar, Timnas Indonesia berhasil menjaga asa untuk lolos ke babak 16 besar setelah berhasil mengalahkan musuh bebuyutannya di Asia Tenggara, yaitu Timnas Vietnam. Setelah beberapa kali pertandingan, Timnas Indonesia asuhan Sinteyong cukup kesulitan untuk menaklukkan Vietnam di turnamen bergensi di Piala Asia. Akhirnya pasukan dari Sinteyong berhasil membuat Vietnam angkat kaki dari Piala Asia, teman-teman, setelah gol dari Asnawi Mangku Alam melalui titik putih membuat timnas Indonesia menang, dan tentunya Vietnam harus pulang kampung, teman-teman. Ya, mau bagaimana lagi? Tidak ada peluang lagi untuk timnas Vietnam untuk lolos ke babak 16 besar. Yang ada peluangnya hanya ketiga negara ini, teman-teman, yaitu Irak udah memastikan lolos ke babak 16 besar, sementara Jepang dan Indonesia masih akan berduel pada hari Rabu tanggal 24 nanti. Ini akan menjadi laga krusial untuk timnas Indonesia, karena sekalian di laga penutup di grup D ini akan menghadapi Jepang yang digadang-gadang akan menjadi juara di kompetisi Piala Asia ini. Tapi setelah melihat pertandingan Jepang versus Irak, Irak mampu memberikan kejutan kepada timnas Jepang. Tentunya timnas Indonesia bisa mengambil sisi positif dari kekalahan timnas Jepang atas Irak, bisa mencontoh apa yang dilakukan timnas Irak terhadap Jepang, dan saya yakin timnas Indonesia juga peluang yang sama seperti Irak, bisa memberikan kejutan terhadap timnas Jepang ketika bertemu di pertemuan terakhir di grup D nanti, teman-teman. Tapi tentunya dengan catatan timnas Indonesia harus bekerja keras lagi, harus lebih punya tekad lagi untuk memenangkan pertandingan ketika menghadapi timnas Jepang, teman-teman. Karena Jepang tetaplah Jepang. Di pertandingan melawan Irak kemarin, ya saya rasa timnas Jepang juga ya kurang beruntung aja sih. Tidak mampu menyamakan kedudukan atau memenangkan pertandingan, karena serangan-serangannya membuat timnas Irak juga cukup dalam hal bertahan, teman-teman, sehingga pemain-pemain dari Jepang juga kesulitan untuk mendapatkan peluang untuk menciptakan gol ke gawang timnas Irak. Jadi timnas Indonesia punya peluang yang sama, minimal kalau tidak bisa mengalahkan, setidaknya hasil seri. Tapi kalaupun timnas Indonesia kalah, jangan sampai kita kalah telak atas Jepang, teman-teman, karena kita juga mengincar lolos dari urutan ketiga terbaik. Untuk sementara timnas Indonesia menempati urutan 3 terbaik teratas karena mampu mendapatkan satu kemenangan ketika timnas Indonesia menghadapi timnas Vietnam kemarin, teman-teman. Itu yang harus dilakukan oleh pasukan dari Sinteyong, yaitu kerja keras, punya tekad yang kuat untuk bisa memberikan kejutan ketika berhadapan dengan timnas Jepang di pertandingan terakhirnya nanti, teman-teman. Jadi ini akan menjadi laga krusial untuk timnas Indonesia. Begitupun dengan Jepang, karena Jepang juga mengincar untuk memenangkan pertandingan di sini. Tentunya timnas Jepang akan melupakan pertandingan sebelumnya yang semua orang menganggap ini adalah kejutan untuk Irak yang mampu mengalahkan timnas Jepang. Ya, tentunya banyak yang menganggap bahwa timnas Indonesia akan menjadi bulan-bulanan Jepang nanti di pertandingan terakhir karena kekalahan yang dideritanya ketika menghadapi Irak. Tapi timnas Indonesia wajib juga membuktikan bahwa Irak aja juga mampu. Kita juga bisa membuat gol ke gawang timnas Irak. Jadi bukan tidak mungkin juga timnas Indonesia mampu mencetak gol ke gawang timnas Jepang nanti, teman-teman. Saya yakin jika pemain-pemain punya tekad yang kuat dan kerja keras yang lebih gigih lagi untuk meraih hal positif ketika menghadapi timnas Jepang,
saya yakin hasilnya akan positif juga datang nanti. Tapi dengan catatan itu tadi, meskipun kita kalah jangan sampai kebobolannya cukup banyak teman-teman, karena itu akan mempengaruhi juga perhitungan untuk 3 besar terbaik yang akan diambil untuk masuk ke babak 16 besar. Mudah-mudahan mau lolos ke babak 16 besar melalui jalur 3 terbaik atau runner up, yang jelasnya saya sangat bersyukur kalau timnas Indonesia mampu lolos ke babak 16 besar. Ya, ada juga yang berpendapat bahwa mungkin Jepang sengaja kalah atas Irak untuk menghindari Korea Selatan di babak 16 besar. Tapi kenyataannya Korea Selatan juga, tadi saya menonton sebelum membuat video ini, Korea Selatan juga tertinggal atas Jordania. Tapi saya tidak tahu apakah hasil akhirnya Jordania mampu mempertahankan keunggulannya atas Korea Selatan. Saya nggak tahu teman-teman, saya belum melihat hasil akhir pertandingan antara Jordania versus Korea Selatan. Tapi yang jelasnya Korea Selatan tertinggal tadi sampai babak kedua. Nah, di Piala Asia ini timnas Indonesia, khususnya pemain-pemain dari timnas Indonesia, juga menjadi ajang promosi untuk karirnya teman-teman, karena tentunya akan ada banyak klub-klub dari luar negeri atau pemantau bakat melihat permainan dari timnas Indonesia juga. Dan tentunya juga ada klub dari luar yang juga tertarik untuk merekrut pemain-pemain dari timnas Indonesia, karena kita tahu sendiri timnas Indonesia merupakan tim termuda di Piala Asia ini. Ya rata-rata 23, berapa sih gitu pokoknya. Indonesia adalah yang termuda skuadnya di Piala Asia ini. Jadi ini benar-benar menjadi sesuatu yang sangat positif untuk pemain-pemain timnas, sebagai juga ajang promosi untuk karirnya biar bisa tampil di klub-klub luar seperti Korea, Jepang, bisa juga klub-klub dari Asia Tenggara seperti Thailand. Karena kita udah melihat satu pemain timnas Indonesia yang udah direkrut oleh klub dari Korea Selatan, yaitu Suwon FC, Pratama Arhan, di kasta tertingginya Korea teman-teman. Jadi bukan tidak mungkin ada pemain-pemain lain juga yang bisa menyusul Pratama Arhan untuk bermain di Liga Korea. Begitupun dengan Asnawi juga yang sebelumnya memang udah bermain di Korea Selatan di kasta keduanya teman-teman. Tapi kita lihatlah permainan dari Asnawi Mangku Alam saat ini, ya bagus teman-teman, bagus. Meskipun menurut saya di pertandingan perdana Asnawi Mangku Alam ya ada salah satu penjagaannya yang kurang bagus ketika gol kedua dari Irak tercipta ke gawang timnas Indonesia. Tapi is okay lah, di pertandingan melawan timnas Vietnam, Asnawi kembali menunjukkan mengambil tanggung jawab besar dengan menjadi algojo tendangan penalti, di mana setelah penyerang timnas Indonesia itu Rafael Sturik ditarik oleh salah satu pemain dari timnas Vietnam di kotak penalti Vietnam, sehingga wasit memberikan penalti kepada timnas Indonesia, dan gol dari Asnawi Mangku Alam ini menjadi jalan untuk Indonesia, menjadi peluang untuk timnas Indonesia masih bisa lolos ke babak 16 besar teman-teman. Jadi saatnya kita memberikan dukungan penuh terhadap timnas Indonesia yang berlaga saat ini di Piala Asia teman-teman. Bukan lagi waktunya untuk mengkritik pemain habis-habisan, bukan lagi untuk membeda-bedakan pemain dari diaspora dan pemain lokal. Bukan lagi waktunya teman-teman. Ini semua pemain-pemain membela tanah air, membela timnas Indonesia. Jadi semuanya sama. Kalau ada pemain-pemain kesayangan kalian yang belum mendapatkan tempat, ya mungkin belum saatnya. Tunggu saja teman-teman. Karena sang pelatih lah yang paling tahu siapa yang layak masuk dan siapa yang tidak layak untuk masuk di pertandingan ini. Jadi kita percayakan kepada Sinteyong, apalagi nanti di pertandingan melawan Jepang di partai terakhir di grup D. Kita akan melihat seperti apa lagi formasi atau starting line up yang akan diturunkan oleh Sinteyong. Kita percayakan saja. Oke? Mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.